TNI akan Ya, Mas Fuad, tadi disampaikan oleh Pak Dian, ini pasti bentrok katanya. Tapi Presiden sendiri apakah sudah mempertimbangkan resiko itu? Pasti kan sudah dapat masukan kan, misalnya dari Panglima. Bukan asumsinya begini, biar jelas. Bahwa kita sebagai anggota ISF karena mengirimkan pasukan, mau tidak mau harus melaksanakan mandat yang tertulis di situ. Mandat itu mencakup melucuti Hamas. Nah itu pasti bersinggungan. Pertama gini, kami ingin menjelaskan bahwa soal berbentrokan dengan sesama dengan saudara Muslim orang Hamas itu sudah diantisipasi oleh pemerintah bahwa pengiriman pasukan kita ke yang dalam kerangka International Stabilization Force itu bukan dalam front yang di depan, tapi kita bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan air, bantuan obat-obatan, bantuan makanan di sana itu sampai ke orang-orang Gaza dan orang Palestina. Dan yang ketiga, Indonesia di situ tidak berdiri sendiri, tapi juga dengan negara-negara Muslim yang lain. Saya ingin mengutip yang disampaikan oleh ada dua orang ahli teori politik yang sangat terkenal, namanya Stephen Lemsky sama Lucian Way. Dia menulis buku tentang competitive authoritarianism. Di situ dikatakan bahwa untuk menjamin sebuah level permainan demokrasi yang bagus, itu level playing of field-nya itu harus sama. Dan dengan masuk ke BOP itu kita terjun sama-sama di situ. Tentu pemerintah sebagaimana yang disampaikan dalam sistem demokrasi seperti yang disampaikan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Tentu saja pemerintah mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengkhawatirkan tidak adanya bentrok antara orang Indonesia, pasukan Indonesia dengan pasukan yang di Hamas. Tapi sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh pemerintah dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, ketika Indonesia mengirim pasukan ke Gaza itu dan di situ ada Israel yang masuk ke board of peace, itu sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak membuka tentang normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. Kebetulan 2 minggu yang lalu saya baru mendapatkan paspor dinas dan di situ dijelaskan bahwa ada 2 negara yang Indonesia tidak boleh masuk, negara Taiwan dan Israel. Di situ jelas bahwa kita tidak ada hubungan diplomatik sama sekali dengan Israel. Tidak ada kaitannya sih katanya, Pak Dian. Bagaimana? Tidak ada kaitannya. Tadi kan Anda mengatakan bahwa pasti nanti akan ada komunikasi atas sesama negara ini. Tapi kemudian dibantah oleh Mas Fuad bahwa nggak ada hubungannya. Kalau kita konsisten menjadi anggota board of peace, apalagi mengirim pasukan dalam kerangka ISF, mau tidak mau kita harus siap melaksanakan apa yang sudah digariskan dalam 20 poinnya Trump, termasuk tadi melucuti Gaza. Itu saja akan menimbulkan, saya nggak pakai kata bentrok lah ya, akan menimbulkan perbedaan kepentingan. Juga dengan Israel, karena apapun yang kita akan lakukan harus berdasarkan garisan yang ditetapkan oleh pemimpin ISF. Kita belum tahu jenderal siapa. Tapi artinya mereka sudah menyatakan dalam rangka pelaksanaan tugas itu kita harus banyak berkonsultasi dengan Israel. Jadi artinya kita akan berhadapan dengan dua, walaupun teman, kita akan bisa bersinggungan, apalagi dengan di sini Israel. sebenarnya nggak fairnya BOP ya, karena Israel masuk di situ tapi tidak Palestina. Padahal Israel itu sedang bertikai sama Palestina. Nah ini yang menurut saya itu jadi permasalahan. Apalagi Pak Iskandar katanya pasti bersinggungan begitu. Bagaimana pasti bentrok malah gitu, gimana? Jadi saya senang sekali dan juga saya mau menyampaikan dari Profesor Hikmanto masalah SOP dan ROE tadi juga, ataupun masalah resiko dan bersinggungan nanti terakhir masalah bersinggungan. Saya yakin, saya percaya sesuatu penugasan itu pasti ROE atau SOP-nya itu pasti ada, pasti tegas. Saya pernah ngalamin 2006 saya ikut di Libanon, MTF, Maritime Task Force. Di situ kodalnya jelas. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini, saya yakin percaya Mabes TNI pasti dengar, Kementerian Pertahanan pasti dengar, Kementerian Luar Negeri pasti dengar. Kenapa? Seorang panglima, seorang komandan, dia tidak akan dan tidak ingin anak buahnya sampai katakanlah meninggal dunia. Dia tidak kepingin. Resiko tetap ada.
saya sampaikan di sini. Kita pulang ke rumah, resiko banyak. Mungkin ditabrak dari belakang, mungkin dari mana. Semua itu resiko ada. Tapi tentunya di sini, saya yakin dan percaya pasti Mabes TNI melihat atau merekam apa yang kita diskusikan di sini. Pasti nanti Panglima TNI, Pak Tandio, pasti nanti akan berkoordinasi dengan Kemhan, Kemlu, biar langsung ke PBB atau kemanapun itu untuk mencari SOP-nya. Nah, kalau tadi yang dikatakan masalah yang terakhir tadi, persinggungan. Saya yakin persinggungan itu ada. Apakah itu besar atau kecil? Pasti ada. Tapi saya yakin dan percaya juga, pasti TNI sebelum diberangkatkan ke sana, saya ingat sekali yang namanya Bukit Merah Putih yang ada di Sentul. Itu tahun 2011, itu presiden kita yang ke-6, Pak SBY. Saya masih aktif di Mabes TNI. Kita meresmikan tahap pertama. Disitulah tempat pelatihan siapapun yang mau dikirim menjadi pasukan keluar untuk tadi ya, peacekeeping, untuk perdamaian. Kita bukan untuk bertempur, untuk perdamaian. Disitulah digodok bagaimana bahasanya, bagaimana budayanya, bagaimana ekonomi di sana, dan lain sebagainya. Jadi saya yakin dan percaya, khusus untuk TNI, kami atau Mabes TNI, saya yakin akan menyiapkan sebaik-baiknya. Karena TNI yakin banget saya, SOP adalah segala-galanya untuk berkomunikasi apakah di dalam, apakah di luar, apakah sebagai pasukan perdamaian. Demikian ya, dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi saudara, jangan kemana-mana, tetap di Bola Liar.